Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Al-Aina Mardiyah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Qiraat Sab'ah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Qiraat Sab'ah yang diampu oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Materi yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil rangkuman dari beberapa video perkuliahan yang telah saya susun kembali agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Pada slide ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian qiraat. Secara umum, qiraat adalah tata cara atau metode membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara sah dari Rasulullah SAW melalui sanad yang bersambung hingga kepada para imam qiraat. Dan perlu dipahami bahwa perbedaan qiraat itu bukan berarti terdapat perbedaan isi Al-Quran ataupun adanya kesalahan dalam bacaan. Justru variasi bacaan tersebut merupakan bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kemudahan bagi umat Islam. Oleh karena itu, setiap qiraat yang memenuhi syarat dan memiliki sanad yang sah tetap dianggap benar dan boleh diamalkan. Selanjutnya, awal munculnya perbedaan qiraat. Latar belakang munculnya ilmu qiraat ini berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Saat itu, sahabat Nabi Umar bin Khattab mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Furqan dengan bacaan yang berbeda dari yang beliau pelajari langsung dari Rasulullah. Umar sempat menganggap bacaan tersebut itu keliru, hingga akhirnya Umar membawa Hisham menghadap kepada Rasulullah. Setelah keduanya membaca di hadapan Nabi, Rasulullah justru membenarkan kedua bacaan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Al-Quran memang diturunkan dengan beberapa variasi bacaan agar memberikan kemudahan kepada umat. Nah, peristiwa inilah yang menjadi dasar bahwa perbedaan qiraat itu bukanlah pertentangan, melainkan semuanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan berikutnya yaitu kodifikasi mushaf. Setelah Rasulullah wafat, muncul kekhawatiran akan hilangnya sebagian bacaan Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Oleh sebab itu, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dilakukanlah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. Kemudian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam itu semakin luas dan mulai muncul perbedaan bacaan di berbagai daerah. Bahkan, sebagian masyarakat saling menyalahkan bacaan satu sama lain. Melihat kondisi tersebut, Utsman bin Affan memerintahkan penyusunan mushaf Utsmani sebagai mushaf standar. Setelah itu, mushaf tersebut dikirim ke berbagai wilayah bersama para guru qiraat agar masyarakat memiliki pedoman bacaan yang sama. Nah, melalui usaha inilah keaslian bacaan Al-Quran tetap terjaga hingga sekarang. Next, syarat qiraat yang sah. Teman-teman, tidak semua bacaan Al-Quran itu dapat disebut sebagai qiraat yang sah. Para ulama telah menetapkan 3 syarat utama. Yang pertama, sanadnya mutawatir sampai Rasulullah. Maksudnya, bacaan tersebut harus memiliki sanad yang mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sehingga mustahil terjadi kebohongan. Yang kedua, sesuai dengan Rasam Utsmani. Bacaan tersebut itu harus sesuai dengan Rasam Utsmani atau penulisan Mushaf Utsmani. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bacaan tersebut itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka bacaan itu disebut sebagai qiraat yang sahih dan boleh digunakan termasuk dalam sholat. Sebaliknya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bacaan tersebut disebut qiraat yang syadz. Qiraat syadz itu qiraat yang tidak digunakan sebagai bacaan dalam sholat, namun masih boleh dimanfaatkan oleh para ulama sebagai salah satu penjelas atau pendukung dalam kajian tafsir. Nah, demikian pembahasan pada bagian pertama ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang para imam qiraat, hikmah perbedaan qiraat, serta kitab Syatibiyah pada bagian berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada imam-imam qiraat. Qiraat yang masyhur dikenal berasal dari 7 imam, yaitu Imam Nafi' dari Madinah, Imam Ibnu Katsir dari Mekah, Imam Abu Amr dari Basrah,
Imam Ibnu Amir dari Syam, Imam Asim dari Kufah, Imam Hamzah juga dari Kufah, dan yang terakhir Al-Kisai juga dari Kufah. Masing-masing imam ini memiliki dua orang perawi yang meriwayatkan bacaan mereka. Di Indonesia sendiri, bacaan Al-Quran yang paling umum digunakan itu adalah bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim. Bacaan inilah yang terdapat pada mushaf Al-Quran yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sementara itu, di beberapa negara lain digunakan riwayat yang berbeda. Misalnya di Maroko dan sebagian wilayah Afrika Utara lebih banyak menggunakan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Meskipun terdapat perbedaan cara membaca, semuanya tetap termasuk qiraat yang sah selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan qiraat itu merupakan bagian dari kekayaan khazanah keilmuan Islam, bukan sebuah pertentangan. Selanjutnya kita akan melihat hikmah dari adanya perbedaan qiraat. Teman-teman, adanya perbedaan qiraat bukan berarti Al-Quran itu berbeda isinya, melainkan menunjukkan keluasan rahmat Allah kepada umat Islam. Yang pertama, perbedaan qiraat itu memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam membaca Al-Quran sesuai riwayat yang sah. Yang kedua, variasi bacaan menunjukkan keluasan makna Al-Quran. Dalam beberapa ayat, perbedaan qiraat dapat memberikan penjelasan makna yang saling melengkapi tanpa saling bertentangan. Yang ketiga, sebagian perbedaan qiraat juga menjadi salah satu dasar para ulama dalam menetapkan hukum fikih, sehingga melahirkan berbagai pendapat yang tetap berlandaskan Al-Quran. Nah, selain itu, keberagaman qiraat juga menjadi bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki variasi bacaan, semuanya tetap diriwayatkan secara mutawatir dan tidak mengubah isi maupun makna pokok dari Al-Quran. Jadi, perbedaan qiraat itu bukan untuk diperdebatkan, tapi memiliki hikmah yang besar. Setelah membahas qiraat, selanjutnya kita mengenal salah satu kitab yang sangat penting dalam ilmu qiraat, yaitu kitab Syatibiyah. Nama asli kitab ini adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang disusun oleh Imam Abul Qasim Asy-Syatibi. Yang mana kitab ini berisi 1173 bait nazm, yaitu syair yang disusun untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam menghafal dan memahami kaidah-kaidah qiraat sab'ah. Karena disusun dalam bentuk nazm, kitab ini lebih mudah dipelajari dan dihafalkan dibandingkan jika ditulis dalam bentuk penjelasan biasa. Hingga saat ini, Syatibiyah ini masih menjadi rujukan utama dalam pembelajaran ilmu qiraat di berbagai pesantren maupun perguruan tinggi Islam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa qiraat sab'ah itu merupakan variasi bacaan Al-Quran yang seluruhnya bersumber dari Rasulullah dan diriwayatkan secara sah melalui sanad yang mutawatir. Perbedaan qiraat ini bukanlah bentuk pertentangan, melainkan merupakan rahmat serta kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam membaca Al-Quran. Dengan keberagaman bacaan tersebut juga menunjukkan keluasan makna, kemukjizatan, dan terjaganya keaslian Al-Quran hingga saat ini. Dan dengan mempelajari ilmu qiraat, kita tidak hanya memahami variasi bacaan Al-Quran, tetapi juga semakin yakin bahwa setiap qiraat yang sah itu memiliki dasar yang kuat dan merupakan bagian dari warisan keilmuan Islam yang harus dijaga dan dipelajari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita mengenai ilmu qiraat sab'ah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.